Majelis Hakim periksa objek perkara tanah dan bangunan PT Irian Bakti. Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Ruben Magaya SIP, didampingi Direktur Keuangan Dr. Andes Nawang Susilo dan Kuasa Hukum PT Irian Bakti Papua Dr. Andes Pepalem Kambaren Sarjana Hukum, pemeriksaan objek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura diantaranya Tobias, Andi Asmuruf, Willem de Pondo SH, dan Panitera Henies. Sidang pemeriksaan objek perkara berlangsung pukul 10 WIB sampai 12.00 di Jalan Ahmad Yani Kota Jayapura. Dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim bersama para pihak penggugat dan tergugat melihat batas-batas tanah seluas 4.849 meter persegi yang di atasnya terdapat ruang toko, satu lapangan futsal, dan gudang yang dikuasai oleh Elizabeth Ireu SH. Lanjutnya tanah dan bangunan tersebut adalah salah satu aset pemerintah Provinsi Papua yang sudah mempunyai sertifikat dari peninggalan kolonel Belanda yang pada waktu itu dikenal dengan nama Nigini kemudian berubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Irian Bakti. Ruben menambahkan sejak tahun 2007 sampai 2012 bangunan tersebut disewakan kepada pihak ketiga namun karena rencana dilakukan pembangunan gedung yang baru guna pengembangan bisnis tetapi terkendala dengan adanya perubahan sertifikat tanah atas nama investor, pihak ketiga, untuk membangun namun tidak disetujui Gubernur Provinsi Papua almarhum Lukas NMB maka dibatalkan rencana pembangunan tersebut ketika perusahaan ini diaudit ditemui perubahan dalam aset di mana nama sertifikat bukan lagi milik Irian Bakti maka sewa menyewa dihentikan setorannya ke kantor Irian Bakti dan saat itulah Elizabeth minta semua setoran dari penyewa sampai saat ini, sertifikat tanah tersebut telah direvisi atas petunjuk Gubernur Provinsi Papua almarhum Lukas NMB. Maka kami minta kuasa hukum melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri maupun gugatan pidana di Polresta Kota Jayapura katanya lanjutnya perusahaan ini telah berubah statusnya tahun 2022 bulan September menjadi PT Irian Bakti Papua. Perseroda, kami mengalami kerugian ratusan juta per tahun kata Ruben di ruang kerjanya pada hari Selasa 26 Maret 2024 pukul 13 WIT. Lanjutnya kami gugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura pada tanggal 24 Juli 23 sesuai SK nomor 173 PDT G 2023 PN, sedangkan kasus penyerobotan sudah dilaporkan ke Polresta Kota Jayapura. Harapan kami pengadilan negeri dapat memberikan putusan seadil-adilnya kata mantan Ketua 1 DPR Papua ini, di waktu yang sama kuasa hukum PT Irian Bakti Papua DRS Pepalem Kambaren SH, anak Medan mantan Kepala Bapeda Kabupaten Jayapura, dan dosen IPDNI kepada awak media ketika ditemui seusai sidang pemeriksaan objek perkara ia pun menambahkan ada dua kasus yang berjalan bersamaan yaitu perkara tanah dan bangunan yang dikuasai Elizabeth Ireu dan satu ruang tokoh yang dikuasai Olivia Regina Clara di mana pada tanggal 21 Agustus 23 telah dilakukan sidang pembuktian surat pembatalan sertifikat yang bersangkutan dan surat kontrak penggunaan ruang toko sejak tahun 2007 sampai tahun 2012. Yang menyatakan ruang toko tersebut digunakan Olivia sebagai tempat usaha. Hal ini telah dilakukan pembuktian di pengadilan melalui kuasa hukum Juhari SH, MH. Kasus ini pun telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek perkara oleh Majelis Hakim Grace Manuhutu SH pada hari Jumat, 25 Agustus 23, di tahun lalu. Setelah putusan pidana akan dipanggil tersangka dalam kasus pidananya dan akan dilanjutkan sidang saksi-saksi pada tanggal 22 April 2024 tutupnya. Demikian laporan dari reporter Jonathan dari Investigasi Bayangkara Indonesia melaporkan. Ini kan awalnya sudah menjadi aset pemerintah Provinsi Papua. Itu aset pemerintah Provinsi Papua bukan hanya ini kantor pusat Nihimei. Kemudian pemerintah mengadopsi aturan menyesuaikan dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian itu dimanfaatkan oleh Irian Bakti selama sudah bertahun-tahun, sehingga sampai dengan beberapa waktu lalu itu kan aset itu dipergunakan oleh kenapa Ibu Elizabeth itu masuk istilahnya bisa juga dikatakan penyerobotan masuk di dalam aset milik PT Irian Bakti waktu itu, tapi sekarang sudah berubah status menjadi PT Irian Bakti Papua. Itu artinya aset itu dimiliki oleh Irian Bakti dengan dasar hukum atau alas haknya sudah ada sertifikat, sudah bertahun-tahun di situ.
Yeah. Tapi Elizabeth masuk ketika ada sengketa antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang mau bekerja samakan dalam hal ini ada mau pengembangan di situ. Yeah. Sehingga waktu itu ada bermasalah dengan Pak Gubernur, waktu itu Pak almarhum Pak Lukas NMB, mereka mau bangun hotel, tapi status kepemilikan tanahnya diserahkan ke pihak ketiga, sehingga di situ diserahkan KPK periksa sertifikat, karena itu sudah sertifikat atas nama pemerintah daerah atau Irian Bakti, sehingga KPK memaksa untuk segera kembalikan sertifikat, tidak diserahkan ke pihak ketiga. Di situ kesempatan itulah Ibu Elizabeth mempergunakan waktu dan dia masuk penyerobotan, menguasai tempat itu. Siap. Sehingga dalam perjalanannya Irian Bakti sudah pergunakan pengacara untuk kita ajukan ke pengadilan perkara perdata. Sampai hari ini ada pemeriksaan tempat oleh pengadilan negeri, sehingga itu bisa menjadi masukan, karena siapapun yang ada di pihak penegak hukum, di peradilan judikatif atau di pihak penegak, mereka sudah tahu tempat itu Irian Bakti itu. Sehingga dengan itu, dengan perdata yang kita ajukan, pihak pengadilan, saya pikir itu dengan harapannya ketika berikut sidang saksi dan kemudian juga nanti berapa tahap sidang berikutnya sampai surat putusan, kami berharap tidak berlanjut persoalan sengketa tanah itu, dengan proses yang berjalan ini bisa diputuskan supaya Irian Bakti bisa kembali ke tempat yang tadi sudah dikunjungi atau diperiksa oleh di majelis hakim, dipantau juga, diperiksa langsung oleh majelis hakim. Saya pikir itu bisa menjadi data yang bisa ada alat banding antara tergugat dan penggugat, Pak. Sehingga dia bisa pihak pengadilan bisa memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan data fakta yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik itu penggugat dan tergugat. Sehingga itu harapan kita supaya ke depan untuk tempat itu kita punya rencana bahwa kita akan mengembangkan bisnis lebih lanjut, sehingga ada juga itu dalam rangka pendapatan daerah, PAD bagi pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun dari sisi retribusinya ke kota. Saya pikir demikian. Ya, baik, terima kasih. Kalau Pak Jairono ya, dalam rangka persiapan untuk Bapak menjadi saksi untuk sidang nanti, mungkin ada komentar ya? Tidak ya? Saksi kan belum. Sekarang pengacara saja. Nanti kalau udah bersaksi, baru. Baik. Dia belum rahasia ini. Pak, dari pengacara saja. Kenapa? Dari pengacara saja. Dalam waktu dekat ini kan tadi sudah ada pemeriksaan setempat, artinya tanah sengketa sudah diperiksa oleh majelis hakim. Jadi kira-kira ada lanjutannya untuk sidang tanggal berapa lagi yang nanti direncanakan? Jadi begini ya, tadi kan telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, pemeriksa perkara, ya kan? Majelis hakim hendak melihat objek perkara seterang-terangnya, ya, batas-batasnya. Kemudian juga di situ kan hadir baik para penggugat, tergugat, dan juga turut tergugat. Nah, di situ juga majelis hakim melihat, dan meminta pendapat dari penggugat, juga tergugat, bahkan dia sudah melihat para turut tergugat. Ini menjadi masukan bagi hakim dalam rangka memutuskan kasus ini nantinya. Baik. Nah, jadi tadi sudah dilakukan pemeriksaan setempat, kemudian nanti agenda selanjutnya itu pemeriksaan saksi, kemudian
kesimpulan, kemudian keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim. Jadi kita tunggu aja. Tunggu saja. Ya, mudah-mudahan positif lah bagi kita. Baik. Jadi rencana selanjutnya tanggal 22 April ya. 2 April. Ya. Itu sudah sidang tentang saksi ya. Saksi. Karena memang kan ada liburan ini kan. Iya. Oke, baik. Terkait dengan pidananya, kira-kira ada? Pidananya kelihatannya pihak kepolisian pada waktu kita terakhir menanyakan kan sudah masuk penyidikan. Iya. Tapi dia belum menetapkan tersangkanya. Mungkin menunggu